Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, kenikmatan, kemudahan serta taufik yang diberikan kepada kita, yang sampai saat ini kita bisa istiqamah di dalam menjalankan ketakwaan kepadanya. Kita bisa istiqamah di dalam kita belajar ilmu agama. Kita bisa istiqamah di dalam mengamalkan sunnah-sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tentu ini semuanya patut untuk kita syukuri, patut kita jadikan sebagai motivasi di dalam kita meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat bersyukur kepada Allah azza wa jal adalah dengan kita menambahkan iman, takwa di dalam kita beribadah kepadanya subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, junjungan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi yang baik ini kita kembali melanjutkan bahasan dari bab yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang disukainya mengutamakan bagian yang kanan atau dengan bagian tubuh yang kanan pada setiap perkara yang mengandung makna pemuliaan. Bab istihbabi taqdimil yamini fi kulli ma huwa min babi takrimi. Disukainya mengutamakan kanan pada setiap perkara yang mengandung nilai pemuliaan. Di pertemuan sebelumnya dijelaskan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala terkait dengan contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutamakan dan mengedepankan kanan ya dibandingkan dengan yang kiri pada banyak hal. Bahkan dibawakan pula oleh beliau firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Waqi'ah ayat 8 dan juga ayat yang ke-9.
Kemudian di sini beliau membawakan beberapa hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 hadis dan insyaallah taala kita akan mengkajinya dengan penjelasan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi, hadis yang ke-721, dikatakan wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ummul mukminin, ibundanya orang-orang mukmin. Qalat, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi sya'nihi kullih, fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi, muttafaqun alaih. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu itu sangat menyukai at-tayammun. At-tayammun adalah mengedepankan, mengutamakan bagian-bagian yang kanan terlebih dahulu. Fi sya'nihi kullih, dalam segala urusan beliau, semua urusan-urusan beliau. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia memberikan contoh dari apa yang dia ketahui, dari apa yang dia lihat, dari apa yang ia saksikan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumah. Karena segala macam sikap Rasulullah ketika berada di rumah, yang paling mengetahui adalah para istrinya. Dan di sini Aisyah radhiyallahu anha, dia menyampaikan bagaimana kondisi Nabi, sikap Rasulullah di dalam rumahnya terkait dengan at-tayammun, mengutamakan bagian yang kanan. Dia mengatakan fi tuhurihi, di dalam beliau bersuci, di dalam beliau berwudu, di dalam beliau mandi besar, ya. Beliau mengutamakan bagian-bagian yang kanan terlebih dahulu ketika berwudu, sebagaimana disampaikan dalam hadis yang sahih, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, dan itu dicontohkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ardahu, terkait dengan wudunya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Beliau memulai dari bagian yang kanan terlebih dahulu. Wa tarajjulihi, dan di dalam beliau menyisir rambutnya, beliau mengambil bagian kanan. Wa tana'ulihi, dan juga di dalam beliau mengenakan sandalnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha Ummul Mukminin ini adalah salah satu dari sekian banyak hadis yang melandasi disunnahkannya seorang mukmin di dalam dia bertayamun, di dalam dia mengutamakan, mendahulukan bagian-bagian yang kanan daripada yang bagian kiri. Dan inilah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya, khususnya dalam urusan ketika beliau berada dalam rumahnya, dari mulai bersuci, dari mulai menyisir rambut, dan juga dari mengenakan sandalnya. Bahkan kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kebanyakan urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya dimulai dari yang kanan.
Ketika makan pun menggunakan tangan kanan, minum pun juga demikian. Ketika mengenakan baju pun dimulai dari yang kanan. Sampai ketika Nabi itu tidur berbaring pun beliau berbaring pada bagian yang kanan. Maka ini semuanya menunjukkan bahwasannya Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam itu adalah orang yang benar-benar sangat memprioritaskan bagian-bagian yang kanan. Terlebih fi tuhurihi, ketika beliau itu sedang bersuci, ketika beliau itu sedang berwudu, mandi besar dan yang lainnya, tayamum pula, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh tangannya, ya, maka beliau mulai dari yang kanan terlebih dahulu. Demikian pula kakinya, ya. Adapun wajah, demikian pula kepala, ya, maka ini merupakan satu bagian. Dan Nabi pun ketika mencontohkannya di dalam membasuh muka maupun mengusap kepala, itu dibikin satu bagian yang sama, satu bagian yang rata. Demikian pula telinga, ya, karena termasuk kepala, maka Nabi pun mencontohkan di dalam mengusap telinga dengan satu usapan dengan satu bagian yang sama, tidak mendahulukan yang kanan maupun yang kiri, tapi diusap dengan cara yang sama. Kecuali kalau seandainya memang ada di antara seorang muslim, seorang mukmin, dia memiliki satu telinga misalnya, atau memiliki satu tangan atau satu kaki, maka tentu dalam hal ini, ya, dia membasuh apa yang ada. Ya, kalau memang ternyata yang ada hanya ada kiri, maka dia mengusap atau membasuh yang kiri, dan itu tidak bertentangan dengan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang disunahkannya untuk mengutamakan bagian-bagian yang kanan. Wa tarajjulihi, dan juga di dalam menyisir rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah seorang yang benar-benar memperhatikan urusan rambutnya. Beliau menyisirnya, beliau meminyakinya, bahkan beliau, ya, memelihara rambutnya. Sampai-sampai dikatakan di sini, ya, كان الرسول صلى الله عليه وسلم كعادة الناس في ذلك الوقت لا يأخذ رأسه إلا في حج أو عمرة. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, di zaman itu, seperti umumnya manusia, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengambil rambutnya, artinya memotong, memangkas, mencukur, kecuali kalau beliau itu haji dan umrah. Akan tetapi, ya, sesekali beliau itu mengambilnya dan sesekali beliau membiarkannya. Sesekali pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memanjangkan rambutnya sampai pada ukuran syahmatul udhun, ya, telinga bagian bawah di sini, saking panjangnya beliau. Bahkan sesekali pun Nabi pernah memanjangkan rambutnya sampai pundak. Walaupun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga akan kebersihannya, kerapiannya, dan juga memberikan hak masing-masing dari anggota badan maupun tubuh yang ada pada beliau. Rambut beliau minyakin, beliau bersihkan, beliau jaga itu kebersihannya, bahkan sampai beliau sisirin. Dan ini tentu, ya, berbeda dengan kebanyakan masyarakat, khususnya mereka orang-orang Arab Badui yang identik dengan rambut yang kumel kucel, ya, yang mana mereka itu
sangat tidak pernah merawat rambut mereka. Beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa tana'ulihi, dan juga di dalam beliau mengenakan sandalnya, ya. Maka beliau pun memulai dengan bagian yang kanan, dengan kaki kanan terlebih dahulu ketika mengenakannya. Berbeda ketika dia melepaskannya. Maka ketika melepas, beliau pun memulai dari kaki yang kiri. Dan demikian pula pada perkara-perkara yang mengandung makna pemuliaan, mengandung makna-makna yang baik, maka beliau mengutamakan bagian yang kanan. Kemudian kan pada hadis selanjutnya dari Ummul Mukminin juga Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha, dia mengatakan kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumnah li tuhurihi wa ta'amihi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya, tangannya yang kanan itu digunakan untuk bersuci, digunakan untuk makan. Wa kanatil yusra li khalaihi, dan tangan kirinya beliau gunakan untuk urusan-urusan di kamar mandi, untuk cebok, ya. Wa makana min adza, dan segala perkara yang di situ ada gangguan, ada kotoran, hal-hal yang memiliki makna negatif, barulah beliau menggunakan tangan kirinya. Nah, hadis ini juga menguatkan hadis yang pertama, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu, mandi besar, bersuci secara umum, bahkan ketika bertayamum pula, walaupun dalam tayamum itu anggota yang diusap dengan debu itu terbatas, maka Nabi pun juga mengutamakan yang kanan. Buktinya adalah ada hadis-hadis beliau yang sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Beliau ketika menunjukkan bagaimana tayammum, beliau memulai dengan mengusap tangan kanannya sebelum tangan kirinya, dengan menempukkan pada satu debu, kemudian beliau mengusap tangan kanannya sekali usapan, kemudian tangan kiri, ya, dan itu semuanya dilakukan setelah mengusap wajah. Adapun tangan yang kiri, ya, adapun tangan yang kiri, kata Aisyah radhiyallahu anha, li khalaihi wa ma kana min adza, maka beliau menggunakannya pada hal-hal yang berbau negatif, ya, yang tidak ada unsur pemuliaannya, yang diantaranya ketika urusan buang hajat. Ketika seorang kamar mandi, ketika dia itu hendak beristinja misalnya, bercebok, ya, maka dia hendaknya menggunakan tangan kiri. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi melarang seorang muslim dia cebok dengan menggunakan tangan kanan. Wa ma kana min adza, dan urusan yang di situ ada kotorannya, ya, al-istinja, al-istijmar, al-istinshaq, al-istinthar. Al-istinshaq dan al-istinthar itu adalah menghirup air dengan hidung dan mengeluarkannya, ya, sebagaimana ketika kita dalam berwudu. Makanya, ya, ketika kita melihat sifat wudu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika kita istinshaq dan istinthar dengan mengambil satu cakupan air dengan tangan kanan yang kemudian kita hirup dengan hidung kita, maka tangan kiri ini digunakan untuk membersihkannya, memegang hidung itu, ya. Maka ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dua hadis ini menunjukkan kepada kita, yang pertama adalah disukainya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan bagian-bagian yang kanan pada perkara yang memiliki makna pemuliaan. Yang kedua, ya, sebagaimana pula disukainya bagian yang kanan untuk hal-hal yang positif, maka disukainya pula menggunakan tangan kiri pada hal-hal
yang memiliki makna negatif. Yang ketiga, dari dua hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya di antara sunnah fi'liyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sunnah perbuatan yang menjadi aktivitas keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah at-ta'ajjubu bit-tayammun, yaitu memprioritaskan bagian-bagian yang kanan dalam segala urusan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ya, keutamaan di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena tidaklah seorang mukmin dia itu mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam melainkan akan menambahkan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menambahkan kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang dia itu memiliki cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan mengikuti apa yang menjadi cara hidup, apa yang menjadi sikap maupun perbuatan orang yang dicintainya. Dan di sini Ummul Mukminin jelas menyampaikan kepada mereka para sahabat secara khusus, menyampaikan kepada umat Islam secara umum bagaimana perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian, agar mereka umat ini yang benar-benar mengikuti dan meniti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar menjadikan Rasulullah orang yang paling dicintainya, sehingga dia bisa mencontoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperilaku. Ya. Karena umat Islam ini tidak akan mungkin dia akan bisa menegakkan agama Allah, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali harus dibangun di atas cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Dan itulah, ya, modal utama bagi kita untuk bisa mengamalkan sunnah demi sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mustahil bagi kita untuk mengamalkan sunnah beliau. Mustahil bagi kita untuk mengambil perilaku Nabi dan jalan hidup Nabi di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta seorang muslim itu bukanlah hanya sebatas ucapan yang digembar-gemborkan, ucapan yang didengung-dengungkan, akan tetapi juga dibuktikan dengan amal perbuatan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini merupakan salah satu bentuk keagungan akhlak beliau yang Allah puji dalam Al-Quranul Karim. Yang Allah puji dalam Al-Quranul Karim, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang agung. Demikian pula ucapan para sahabat Ummul Mukminin Aisyah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mengatakan terkait dengan akhlak Nabi, kana khuluquhul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus dibuktikan dengan apa? Dengan kita mengikuti dan mengamalkan apa yang menjadi tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika dia mengatakan, Ustaz, hadis di atas itu hanya sebatas menunjukkan potret kebiasaan Rasulullah dan tidak mengandung unsur hukum, sehingga umat ini, ya, tidak terikat dengan kebiasaan seorang manusia sebagaimana kebiasaan manusia yang lain. Maka kita katakan kebiasaan manusia dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda hukumnya dengan kebiasaan manusia yang lain.
Karena setiap kali kebiasaan itu terkait dengan diri Rasulullah, maka itu memiliki makna hukum, memiliki kandungan hukum. Karena tidaklah yang keluar dari beliau ucapannya, perbuatannya, sikapnya, akhlaknya, melainkan itu semua adalah sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita diperintah oleh Allah untuk mengikutinya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apapun yang didatangkan oleh Rasulullah kepada kalian, maka ambillah. Yang diantaranya adalah bagaimana beliau berperangai, bagaimana beliau bersikap, bagaimana beliau melakukan segala macam urusan-urusannya keseharian dengan sikap tertentu. Itu yang harus diambil. Terlebih Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian semua suri tauladan yang baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satu bentuk tantangan kita di zaman ini, salah satu bentuk ujian kita di zaman ini adalah munculnya berbagai macam contoh-contoh yang buruk, baik itu dari media sosial ataukah dari guru-guru yang mengajarkan anak kita, khususnya ilmu-ilmu dunia, yang mana notabene mereka tidak perhatian sama sekali dengan sunnah Nabi ini, ya, mengutamakan dan mendahulukan hal atau bagian yang kanan. Kita mendapati orang yang dikenal dengan keilmuan dunia atau bahkan dikenal dengan keilmuan bahasa Arabnya, ternyata ketika makan dan minum menggunakan tangan kiri. Bahkan banyak sekali bertaburan di media sosial yang biasa itu menjadi makanan anak-anak ketika melihat handphonenya, itu adalah menggunakan tangan kiri, makan dan minum tangan kiri semuanya. Maka ini adalah salah satu ujian kita yang harus betul-betul kita perhatikan diri kita, keluarga kita, khususnya anak-anak kita yang masih kecil. Jangan sampai mereka termakan dengan apa yang mereka lihat, sedangkan kita sudah mengetahui ilmunya, mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Sebagaimana pula ketika kita memiliki anak yang masih kecil, ya, itu harus kita biasakan dengan hal-hal seperti ini, baik ketika makan minum, baik ketika mengenakan pakaian, mengenakan sandalnya, atau hal-hal yang lainnya. Karena tidaklah apa yang kita ajarkan, jika itu berasal dari sunnah Rasulullah, niscaya akan membawa kebaikan pada anak, niscaya akan membawa keberkahan pada anak kita semua. Kemudian dibawakan oleh beliau pada hadis berikutnya, hadis nomor 723. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha, dari Ummu Atiyah, semoga Allah meridainya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada siapa? Lahunna, pada sahabiyat, wanita-wanita dari sahabiyat, fi ghasl ibnatihi Zainab radhiyallahu anha, ketika sedang memandikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan, ibda'na bimayaminiha, mulailah kalian dengan bagian-bagian tubuh yang kanan. Artinya di dalam mandikan apa? Jenazah Zainab itu. Wa mawadhi'il wudhu'i minha, dan mulailah dari anggota-anggota wudhu darinya.
Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab disukainya mendahulukan dan mengutamakan bagian kanan dalam bentuk takrim, ya. Ini menjelaskan bahwa kondisi manusia, hatta mereka itu kalau sudah meninggal dunia, di dalam mengurus jenazahnya, khususnya memandikan jenazahnya pun juga harus dimulai dari anggota-anggota badan yang kanan terlebih dahulu, ya, anggota-anggota badan yang kanan terlebih dahulu. Ummu Atiyah ini adalah salah seorang sahabiyah yang memiliki sikap yang luar biasa di dalam urusan menolong saudari-saudarinya, ringan tangan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Ummu Atiyah ini dia hendak memandikan jenazah putrinya, maka beliau menunjukkan bagaimana cara yang benar, bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslimah di dalam memandikan jenazah. Kata Nabi apa? Ibda'na bima yaminiha. Mulailah dengan bagian-bagian yang kanan. Baik. Pertanyaan. Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan anak kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dimandikan, kenapa tidak dimandikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung? Kenapa justru seorang sahabiyah Ummu Atiyah ini yang memandikannya? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bapaknya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah orang yang diijabahi doanya dan diberikan keberkahan pada semua yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan anggota tubuh beliau pun dijadikan oleh Allah membawa keberkahan. Nah, nanti akan dibawakan hadis-hadis Nabi terkait bagaimana Rasulullah itu ketika memotong rambutnya, beliau menyuruh seorang sahabat Abu Talha Al-Ansari untuk membagi-bagikan rambut beliau kepada para sahabat. Jawabnya adalah tidak boleh hukumnya dalam syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang itu memandikan lawan jenisnya, walaupun itu bapaknya, walaupun itu anaknya. Tidak boleh. Ya. Zainab adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah tidak memandikannya karena hukum Allah mengatakan tidak boleh hal itu. Dan Rasulullah mencontohkan kepada mereka para sahabat. Ya. Walaupun itu anak, maka tidak boleh bagi kita untuk memandikannya selama lawan jenis. Jika jenazahnya perempuan, maka yang harus memandikan adalah perempuan. Tentu muslimah yang amanah. Dikatakan amanah apa? Dia bisa memegang privasi jenazah itu terkait dengan perkara-perkara yang menjadi kekurangan bagi jenazah tersebut. Karena kalau tidak amanah pasti akan apa? Diomongkan kepada orang lain. Jika itu jenazahnya laki-laki, maka yang memandikan pun juga harus laki-laki. Walaupun demikian, hal ini hukumnya berbeda kalau suami dan istri. Artinya apa? Kalau itu yang meninggal adalah seorang istri, jika suaminya itu memiliki kesabaran, ketabahan ketika melihat istrinya sudah tiada dan dia mau memandikannya, boleh hukumnya. Demikian pula ketika suami meninggal dunia, ya, maka saking sayangnya, cintanya,
istri ini memandikan jenazah. Dan itulah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau seandainya Aisyah itu meninggal duluan, Nabi yang akan mandikannya. Kan begitu. Demikian pula sebaliknya. Nah, jadi ini kaidah, dan ini pun disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "War-rajulu la yaghsiluhu illa ar-rijal." Seorang laki mayit jenazah tidak boleh memandikannya kecuali juga kaum lelaki. La taghsiluhu ummuhu wala bintuhu wala ahadan minan nisa illa zaujatah. Maka tidak boleh ketika jenazah ini laki yang memandikannya ibunya, walaupun ibunya sendiri, maka tidak boleh hukumnya. Atau anaknya perempuan, ini pun juga tidak boleh. Siapapun selama itu beda jenisnya, itu tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali satu. Siapa Bapak Ibu? Istrinya. Hanya itu yang dibolehkan. Faz-zawju yughassil zawjatah waz-zawjatu tughassil zawjaha. Suami dia boleh memandikan istrinya, yaitu jenazahnya. Demikian pula istri boleh memandikan jenazah suami. Hanya ini pengecualiannya. Selain itu tidak boleh. Dan ini yang perlu kita perhatikan, karena sebagian masyarakat kita ketika ada jenazah meninggal, maka yang mandikan itu banyak, dan biasanya itu berbeda jenis pula. Misal yang meninggal itu mbah, maka bagi sebagian masyarakat ketika meninggal jenazah kan dipangku itu jenazah, kan? Yang memangku di situ banyak, Ada yang laki-laki, ada yang perempuannya. Biasanya anak perempuannya juga ikut memandikan, dan ini tentu tidak boleh. Biarkan yang mengurus itu adalah kaum lelaki, kaum lelaki. Wa ma siwa dzalik la yaghsilu dzakaru al-untha wal untha dzakara. Adapun selain itu, maka tidak boleh hukumnya seorang laki memandikan perempuan, seorang perempuan memandikan laki-laki. Baik, kita lanjut. Ummu Atiyah ini diperintahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk memulai di dalam mandikan jenazah putrinya Zainab dengan bagian yang kanan terlebih dahulu dan anggota-anggota wudu. Seperti apa? Contoh realnya ketika kita mandikan jenazah. Di sini pun juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Di antara tata cara dalam mandikan jenazah, yang pertama jenazah itu ketika meninggal dunia itu kan pasti mengenakan pakaian, kan begitu? Adakah jenazah yang dia itu meninggal dalam keadaan telanjang? Tidak ada, rata-rata berpakaian. Maka dalam hal ini pakaian yang ia kenakan itu harus diganti, harus dilepas semua, kecuali orang yang mati syahid. Maka semua pakaian ini harus dilepas. Bagaimana caranya? Ambil cara yang paling mudah tanpa memberikan rasa sakit pada si mayit. Ustaz, mayit masa merasakan sakit? Kan begitu. Dalam hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mayit itu juga merasakan sakit ketika jasadnya, jenazahnya ini itu dizalimi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mewanti-wanti, jangan sampai jenazah atau jasad orang yang sudah meninggal dunia itu disakiti, karena dia merasakan seperti tatkala dia masih hidup. Oleh karena itu biasanya ketika melepas pakaian,
ya itu pakaiannya digunting, kan begitu, untuk memudahkan tanpa memberikan rasa sakit. Nah, sebelum itu semua dilakukan, ya, maka aurat jenazah itu harus ditutup, yang kita kenal dengan aurat mughalladhah. Ya, kalau laki-laki itu apa? Dari mulai pusar sampai lutut itu harus ditutup terlebih dahulu dengan penutup, sehingga nanti ketika kita melepas pakaiannya dengan menggunting tadi itu tidak kelihatan aurat. Harus dijaga itu aurat seorang muslim, seorang mukmin walaupun sudah meninggal dunia, ya, karena perintah Nabi mengatakan untuk menjaga aib seorang muslim. Kemudian selanjutnya, ketika ini jasad, ya, atau jenazah itu sudah terlepas dari pakaiannya dan auratnya sudah tertutup, ya, dengan kain yang menutupinya, maka yang kedua, orang yang mandikan jenazah itu dia mengenakan, ya, mungkin sejenis sarung tangan atau mungkin mengenakan kain seperti itu, ya, yang fungsinya itu digunakan untuk membersihkan kubul dan dubur, ya, untuk menceboki apa? Kubul dan duburnya. Bisa jadi ada kotoran di kubulnya, ada kotoran di duburnya, maka itu harus dilakukan yang kedua, ya. Tangannya dilapisi dengan khirqah, dengan kain, ya, entah dalam bentuk sarung tangan atau yang lainnya, untuk membersihkan kotoran yang ada di kubul dan duburnya. Kemudian setelah itu, ya, yang ketiga, maka kain yang barusan dikenakan ini dilepas, ya, sehingga dia langsung bisa kontak dengan kulit tangannya. Apa yang dilakukan setelah dia melepas tadi, ya, kain yang digunakan untuk membersihkan kubul dan dubur, dia mencuci kedua tangannya. Dia mencuci kedua tangannya. Tangannya siapa ini? Si mayit, ya, bukan tangan dia. Si mayit, ya. Ini dilakukan seperti ketika seorang berwudu, ya, dicuci, ya, kedua tangannya, artinya telapak tangan, kan begitu. Di dalam berwudu pertama kali, ya, kita mencuci apa? Telapak tangan. Nah, demikian pula yang mandikan mayit tadi itu, setelah dia membersihkan kotoran yang ada di kubul dan duburnya, dia membersihkan kedua telapak tangannya. Kemudian yatawadda'ul insan fil 'adah, yaitu di dalam dia membersihkan apa? Kedua telapak tangannya ini, taubahnya seperti ketika seorang itu berwudu. Kemudian setelah itu, ya, dia mengambil kembali, ya, kain lagi, ya, yang kainnya sudah terbasahi dengan air, ya, mablulah, bukan kering, ya, tapi kain basah, bisa dibasahi. Untuk apa? Ini yang keempat, untuk membersihkan giginya. Gigi siapa ini? Mayit, ya. Kemudian membersihkan mulutnya. Nah, orang meninggal itu biasanya kenapa? Tertutup. Maka dibersihkan apa? Mulutnya. Jangan dipaksa untuk dibuka itu mulut, kasihan. Ya. Jika memang, ya, tidak bisa dibuka, maka jangan dipaksa. Tapi kalau seandainya sudah tertutup, ya, maka dalam hal ini kata beliau, kan sulit orang yang sudah mati itu dibuka, maka tinggal memasukkan imma jari orang yang mencuci untuk membersihkan giginya, dan itu mudah, ya, bisa. Demikian pula mulutnya, serta membersihkan min kharaihi, yaitu kedua lubang hidungnya, sebagai pengganti dari apa? Berkumur maupun istinsyak dan istinthar itu tadi. Sama ketika kita hendak berwudu, kita mencuci kedua telapak tangan, kemudian kita berkumur sekaligus apa? Mencuci hidung. Ketika si mayit dia
waktunya dimandikan, maka kita bersihkan kedua telapak tangannya, ya kan? Terus bagaimana caranya? Posisinya kan biasanya kan begini. Ya dibersihkan semampu kita. Kedua telapak tangannya itu yang kita mulai terlebih dahulu. Baru setelah itu dibersihkan mulutnya, giginya jika memang itu memudahkan, dan juga kedua lubang hidungnya. Dan jangan sampai ada air yang masuk ke rongga. Rongga apa? Rongga mulutnya, karena itu pasti akan berpengaruh pada efek tubuhnya. Kalau air masuk, itu pun biasanya langsung keluar melalui kubul lagi, dan itu akan jadi kotor. Makanya harus dijaga. Kemudian selanjutnya yang kelima, ya, setelah itu semua selesai, bersihkan giginya, mulutnya, dan juga dua lubang hidungnya, maka dia yaghsilu wajhah, membasuh mukanya, ya, muka si mayit ini. Kemudian tangannya, ya, kanan terlebih dahulu, baru kiri. Setelah itu dia mengusap kepalanya, ya. Ini langkah yang ketujuh. Setelah kepala, dari mulai rambut sampai telinga itu, ya, yaghsilu rijlaihi, baru kemudian dia membasuh kedua kakinya. Ini bagian-bagian wudhu selesai. Kemudian, apakah cukup sampai di situ? Tidak. Yang kesembilan, langkah selanjutnya adalah mencuci rambut si mayit. Dengan apa? Dengan air yang dicampur dengan tumbukan daun bidara. Iya. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di kita apa? Daun kelor. Ya kan gitu. Ada filosofinya daun kelor itu. Biar susuk-susuk yang ada pada tubuhnya ini apa? Luntur semua. Ya. Kita kembali kepada ajaran Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika dia mencuci rambutnya, maka air itu dicampur dengan tumbukan daun-daun bidara. Kemudian setelah itu, ya, barulah anggota badan lainnya itu dicuci dengan sisa campuran air dengan tumbukan daun bidara tadi. Dimulai dari bagian tubuh yang kanan terlebih dahulu, baru kiri. Ya. Jadi secara umum, ya, ketika kita mandikan jenazah, mulai dahulu, ya, setelah melepas pakaiannya, menutup auratnya, dari membersihkan kubul dan dubur. Kemudian setelah itu kita memwudhukan si mayit ini. Setelah selesai semua sampai membasuh kedua kakinya, yaitu kita basuh kedua kakinya, baru kita memandikannya dengan memulai dari rambutnya dengan air yang dicampur daun bidara yang sudah ditumbuk biasa begitu, ya. Nah, setelah itu baru kemudian bagian-bagian anggota tubuh kanan lainnya. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Atiyah, ibda'na bimayaminiha, mulailah dengan bagian-bagian yang kanan, wa mawadhi'il wudhu minha, dan juga anggota-anggota wudhu dari jenazah itu. Hadis selanjutnya, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna, apabila salah seorang dari kalian itu mengenakan sandalnya, demikian pula yang lainnya, sandal, sepatu, bakia, atau yang semisalnya, kaos kaki begitu, ya, maka hendaknya dia memulai dari yang kanan. Wa idza naza'a falyabda bishimal, apabila dia melepas sandal itu, maka hendaknya dia memulai dari yang kiri.
litakunil yumna awwalahuma tun'al. Hendaknya ya, kaki kanan, bagian yang kanan itu adalah bagian yang pertama kali ya dia lakukan ketika mengenakan sandal, wa akhirahuma tunza, dan bagian terakhir untuk dilepas. Kalau dilepas kan kiri dulu, berarti yang kanan apa? Terakhir. Nah, hadis ini menunjukkan dengan begitu jelasnya disunahkannya bagaimana kita mengenakan sandal dan melepas sandal. Ustadz, kita kalau masuk masjid itu kan pakai kaki kanan. Nah, kalau kita melepas sandal kiri dulu, kanannya nggak bisa masuk masjid dong. Yang kiri harus nunggu. Maka kita katakan, ya nunggu dulu itu di sandal. Ya, sandal kita lepas kiri dulu, kan begitu. Nah, kiri jangan melangkah langsung ke masjid, tapi tunggu dulu itu kiri, tunggu di sandalnya, baru kanan yang kita lepas. Setelah itu kita memasuki masjid dengan kaki kanan. Hadis berikutnya, wa an Hafsah radhiyallahu anha, dari Hafsah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi, bahwasanya beliau dahulu sallallahu alaihi wasallam menjadikan ya bagian-bagian yang kanan, anggota tubuh beliau kanan, li ta'amihi untuk makannya, wa syarabihi untuk minumnya, wa thiyabihi untuk pakaiannya. Dari makan, minum serta berpakaian beliau menggunakan tangan kanan. Wa yaj'alu yasarahu lima siwa dzalik, dan beliau menjadikan bagian kiri, tangan kirinya maupun kaki kirinya itu selain urusan di atas. Dan ini menguatkan apa yang telah datang dari hadis-hadis sebelumnya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi ketika dia memberikan judul pada bab ini, dan itu menunjukkan kedalaman fikih beliau ya, dengan judul fima huwa minat takrim, pada perkara-perkara yang mengandung makna pemuliaan. Makan ada unsur pemuliaannya. Bagaimana seorang itu memberikan hak dari tubuh ini yang Allah amanahkan kepada dia untuk dijaga. Minum pun juga demikian. Berpakaian pun merupakan apa? Hak dari tubuh kita untuk ditutup auratnya. Adalah hal yang mulia. Maka Nabi pun apa? Mengutamakan bagian yang kanan. Demikian pula pada hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian itu mengenakan pakaian, apabila kalian itu berwudu, maka mulailah dengan bagian-bagian yang kanan. Pertama, Nabi menunjukkan secara praktek bagaimana seorang muslim itu mendahulukan bagian yang kanan. Yang kedua, terdapat perintah dari Nabi secara langsung ya kepada umatnya untuk mendahulukan bagian yang kanan, baik ketika mengenakan sandalnya, berpakaian, makan, minum ya, bahkan dalam urusan berwudu pun itu harus mengutamakan bagian yang kanan. Oleh karena itu kita katakan inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita dituntut untuk mengamalkannya. Kemudian hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dari sahabat Anas yang mulia radhiyallahu taala anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Mina. Beliau ini ketika ibadah haji datang ke Mina. Fa'atal jamrah, maka beliau pun mendatangi Jamrah Aqabah. Dan ini adalah di haji wada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kejadian yang disampaikan dalam hadis ini adalah pada tanggal 10 Zulhijjah, di hari yang kaum muslimin di luar orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji itu berkorban. Faramaha, maka Nabi pun melempar Jamratul Aqabah. Thumma ata manzilah bimina. Kemudian setelah itu beliau itu kembali ke tempat kemahnya beliau yang ada di Mina. Wa nahara, dan beliau pun menyembelih kurbannya. Thumma qala lil halaq, kemudian dia berkata kepada sahabat yang mencukur rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudh, ambil ini rambut. Wa asyara ila janibihil ayman, dan beliau sambil menunjukkan bagian rambut sebelah kanan. Khudh, ambil bagian kanan ini. Tsummal aisar, kemudian sebelah kiri. Setelah itu dalam hadis riwayat Anas ini, tsumma ja'ala yu'tihin nas, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rambutnya kepada para sahabat. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, dan di sini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi pula, lamma ramal jamrata wa nahara nusukah wa halaqa nawala al-halaqa shiqqahu al-ayman fa halaqahu thumma da'a Abu Talha al-Ansari fa'atahu iyyahu. Jadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selesai melempar Jamrah Aqabah, beliau itu kemudian menyembelih binatang kurbannya dan beliau datang ke tempat cukur. Artinya beliau memanggil sahabat yang bisa cukur untuk mengambil rambutnya dengan menunjukkan bagian kanan terlebih dahulu. Setelah sahabat yang mencukur rambut Rasulullah itu maka Rasulullah memanggil siapa? Abu Talha al-Ansari untuk diberikan ini rambut. Fa'atahu iyyahu, maka rambut itu diberikan kepada Abu Talha al-Ansari. Thumma nawalahu shiqqal aisar, kemudian sahabat yang mencukur rambut Rasulullah ini mengambil bagian yang kiri dari rambut beliau. Faqal ihlik, potonglah, cukurlah ini rambut. Kata halaqa itu artinya mencukur gundul. Bukan hanya sebatas dikurangi rambutnya. Kalau dikurangi dalam bahasa itu adalah qassara, memendekkan. Tapi kalau halaqa yahliku itu dicukur gundul. Bahasa kita pelontos begitu. Fa'atahu Abu Talha, maka ketika rambut sebelah kiri Rasulullah itu sudah diambil, itu pun diberikan kepada Abu Talha. Kata Nabi apa? Iqsimhu bainan nas, bagilah rambut-rambut ini kepada para sahabat lainnya. Baik, hadis ini selain menunjukkan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mencukur rambutnya pun juga mendahulukan bagian yang kanan terlebih dahulu, sebagaimana riwayatnya Anas bin Malik tadi. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita singgung tadi di muka, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri beliau, bahkan pada fisik dan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai ludah beliau, dari mulai pakaian beliau, dari mulai rambut beliau, dan semuanya mengandung berkah. Oleh karena itulah Rasulullah memerintahkan Abu Talha al-Ansari ketika rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah dicukur itu untuk dibagi-bagikan kepada para sahabat. Untuk apa? Untuk diambil berkahnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa kana as-sahabatu yatabarrakuna bi sya'rin nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi thiyabihi wa bi 'irqihi. Mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an dahulu, mereka bertabaruk mencari berkah melalui rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan keringatnya.
ya, dan lain sebagainya. Lakin akan tetapi ghairahu, orang selain Rasulullah, la yutabarraku bi sya'rihi wala bi thiyabihi wala bi 'irqihi. Tidak boleh hukumnya untuk diambil berkahnya, baik itu rambut, pakaian maupun keringatnya. Artinya apa? Ketika keberkahan ya itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti ketentuan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberkahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situ tempatnya mereka para sahabat itu mencari berkah. Dari mulai rambutnya Nabi, pakaian Nabi dan yang lainnya. Dan ini pun hukum khusus yang hanya Allah khususkan hanya kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh hukumnya? Boleh. Ya, makanya mereka para sahabat itu banyak ngalap berkah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang Allah jadikan Rasulullah itu adalah semua penuh dengan berkah, doanya berkah, ya, semua perbuatan Rasulullah. Makanya sunnah Rasulullah itu kalau kita amalkan itu pasti akan mendatangkan keberkahan bagi kita. Bahkan sampai bajunya, ya, sampai tempat, ya, yang biasa dipakai Rasulullah tidur pun ada keberkahannya. Bahkan sampai pada titik ini bagian anggota badannya Nabi, rambutnya itu pun juga mengandung berkah. Hanya berlaku kepada Nabi. Ya. Adapun orang lain tidak ada keberkahannya dan tidak boleh setiap muslim ngalap berkah di situ. Siapapun itu. Apakah orang yang sudah meninggal dunia ataukah yang masih hidup? Apakah itu orang yang soleh maupun seorang yang wali? Karena tidak ada ajarannya ya untuk ngalap berkah pada diri seseorang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kembali mengatakan, "Lakin hadza laisa li ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sekali lagi, ya, ngalap berkah ya pada seseorang itu tidak boleh hukumnya kecuali hanya kepada Nabi saja. Fa inna sahabata lam yatabarraku bi sya'ri Abi Bakrin wa huwa afdhalul ummah ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka para sahabat dulu itu tidak ngalap berkah dengan Abu Bakar yang notabene orang yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul dari umat Rasulullah ini. Wala bi sya'ri Umar, dan juga tidak ngalap berkah dengan rambutnya Umar, wala ghairahu minas sahabah, dan juga dengan para sahabat yang lainnya. Wa kadzalika man dunahum la yutabarraku bi sya'rihi wala bi 'irqihi wala bi thiyabihi. Demikian pula orang-orang yang lain, maka tidak boleh hukumnya untuk diambil berkahnya, baik itu rambutnya, pakaiannya maupun yang lainnya. Wa inna min dzalika khassun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi hal ini itu khusus hanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dibagi-bagi ini oleh siapa tadi? Abu Talha Al-Ansari, mereka para sahabat ada yang mendapatkan sehelai rambut, 2 helai rambut, 3 helai rambut, dan seterusnya. Bahkan di sini dibawakan satu riwayat satu riwayat Ummu Salamah, ya, dari Ummu Salamah yang merupakan salah satu dari istri Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yaitu ibunda kaum mukminin. Dia menyimpan beberapa helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disimpan dalam satu wadah yang terbuat dari perak sebagai bentuk pemuliaan kepada rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia pada saat itu, ya, ketika ada yang sakit, jauh ilaiha, maka datanglah, ya, orang-orang ini kepada Ummu Salamah. Apa yang dilakukan Ummu Salamah? Dikatakan di sini, fasabbat ala sya'ri ma'an wa harakathu bihi. Maka Ummu Salamah dia menuangkan air
pada tempat yang tadi dipakai untuk menyimpan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan digerak-gerakkannya, dikocok-kocok seperti itu. Setelah itu atathu al-maridah. Kemudian air itu diberikan kepada orang yang sakit tadi. Apa yang terjadi? Fayushfa biiznillah wa bi barakati sya'rin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah orang itu sembuh. Dengan izin Allah orang itu sembuh dan berkat keberkahan yang ada pada rambut Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti yang menunjukkan mereka para sahabat, hatta istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah ini pun dulu juga mencari berkah dari peninggalan Rasulullah, di antaranya rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu memang Allah berikan keberkahan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, ini hanya pada diri Rasulullah, bukan pada orang lain, ya. Maka para ulama kita tidak membenarkan adanya seorang muslim itu ngalap berkah pada siapapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keberkahan, ya, itu harus berdasarkan pada dalil syar'i. Ya, kalau ada dalil syar'i yang menunjukkan di situ ada keberkahan, maka kita katakan itu ada keberkahan. Sebagaimana Islam mengajarkan kita, ya, di air Zam-Zam ada keberkahannya. Demikian pula pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada keberkahannya. Makanya mereka para sahabat selalu mencari berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa kita kaji bersama di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.